Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sapitri dengan NIM 2410112010 kelas F, mahasiswa hukum semester 3. Pada video ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari 4 soal tugas sebelumnya yang membahas tentang parkir liar, kekosongan regulasi di Perda Kalimantan Selatan, dampak sentralisasi kewenangan Minerba pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta respon pemerintah daerah terhadap isu dana yang mengendap. Selain itu, saya juga akan memberikan analisis khusus terkait dengan bencana yang ada di Aceh dan Sumatera, kendala pemerintah daerah, dan perspektif hukum yang relevan. Yang pertama, maraknya petugas parkir dan paogah di wilayah Kalimantan Selatan. Keberadaan petugas parkir tidak resmi atau yang sering dikenal dengan paogah di Kalimantan Selatan, terutama di Banjarmasin dan di Banjarbaru, merupakan pandangan yang sudah umum bagi masyarakat. Mereka sering ditemui di sekitar pasar, tempat makan, minimarket, hingga persimpangan yang ramai kendaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan parkir dan pemanfaatan ruang publik belum tertata dengan baik. Banyak dari mereka terjun ke pekerjaan ini karena keterbatasan pendidikan, serta sulitnya memperoleh pekerjaan tetap. Apa yang mulanya sekedar membantu pengendara, akhirnya berubah menjadi mata pencaharian sehari-hari. Fenomena semacam ini termasuk bagian dari ekonomi informal yang berkembang karena kebutuhan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja. Dari segi hukum, memang sudah tersedia Perda Nomor 2 Tahun 2018 mengenai restribusi parkir. Akan tetapi, aturan tersebut lebih menekankan pada tarif dan mekanisme pemungutan, bukan pada persyaratan petugas, bentuk karcis resmi, atau ketentuan mengenai sanksi bagi parkir liar. Kekosongan aturan ini memunculkan celah yang dimanfaatkan oleh paogah, padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan perparkiran merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, kenyataannya regulasi yang masih ada kurang jelas, sehingga menyulitkan penertiban di lapangan. Penegakan aturan pun belum sepenuhnya efektif. Operasi penertiban dari Dishub maupun Satpol PP memang sudah dilakukan, tapi hanya bersifat sementara. Setelah aparat pergi, para petugas parkir liar biasanya kembali lagi. Masyarakat juga kerap menilai keberadaan mereka itu membantu, terutama dalam situasi lalu lintas padat atau tempat parkir yang sempit. Nah, dukungan yang seperti inilah membuat kegiatan mereka semakin sulit dihentikan. Kebiasaan yang berlangsung terus-menerus akhirnya membuat aktivitas parkir liar dianggap hal yang wajar. Banyak warga memilih membayar daripada menimbulkan perselisihan. Pemerintah daerah sebenarnya sudah berupaya menertibkan, tetapi tanpa penyediaan alternatif pekerjaan, para pelaku rentan kembali ke lokasi semula. Hal ini membuktikan bahwa penanganan melalui razia saja tidak cukup dan perlu disertai pendekatan sosial. Selain itu, beberapa lokasi yang digunakan untuk parkir liar tidak termasuk sebagai titik parkir resmi sehingga belum masuk ke dalam area yang diawasi Dinas Perhubungan. Untuk memperbaiki keadaan, masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai tarif resmi dan ciri petugas parkir ilegal. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penyempurnaan perda agar lebih terperinci, termasuk aturan mengenai identitas petugas, format karcis, serta sanksi bagi pelanggaran. Selain itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk menerapkan sistem parkir digital. Misalnya, dengan penggunaan aplikasi pembayaran atau karcis elektronik. Dengan sistem seperti ini, masyarakat dapat mengetahui siapa saja petugas resmi serta berapa tarif yang harus dibayarkan. Transparansi yang lebih baik akan membantu menutup ruang bagi praktik pemungutan tidak resmi yang selama ini sering terjadi. Di sisi lain, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan penindakan. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan keterampilan dan alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang bergantung pada aktivitas parkir liar. Dengan adanya sumber pendapatan yang lebih stabil, ketergantungan mereka pada pekerjaan tersebut bisa berkurang. Pemerintah daerah juga bisa melibatkan masyarakat dan tokoh setempat untuk membantu menata area parkir. Melalui pertemuan ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan memberi masukan tentang lokasi-lokasi yang sering muncul parkir liar. Dengan adanya keterlibatan warga secara langsung, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui masalah di lapangan, sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan menjaga ketertiban ruang publik. Beberapa observasi dari berbagai kasus tentang apa saja yang belum diatur oleh Perda di Kalimantan Selatan saat ini, baik dalam konteks kekosongan hukum, kekaburan hukum, ataupun adanya konflik aturan satu dengan aturan yang lain. Nah, pemerintah daerah seharusnya
mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan agar semuanya berjalan tertib. Idealnya, kegiatan sosial, ekonomi, hingga lingkungan punya landasan hukum yang jelas. Namun, di Kalimantan Selatan masih banyak hal yang belum diatur dengan jelas, tegas, masih kabur, atau bahkan bertabrakan dengan aturan lain. Kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat maupun aparat pemerintah. Beberapa contoh fenomena ini dapat dilihat pada pengelolaan sampah, penggunaan teknologi baru, pengaturan ruang publik, parkir, hingga tata kelola lahan. Salah satu masalah nyata adalah pengelolaan sampah elektronik. Banyak masyarakat membuang perangkat elektronik rusak seperti TV, HP, kulkas ke tempat sampah biasa tanpa adanya pemisahan. Padahal mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau logam berat. Perda nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah memang sudah ada, tetapi hanya mengatur sampah rumah tangga dan organik. Tanpa penjelasan khusus tentang sampah elektronik, kondisi ini termasuk kekaburan hukum karena aturan ada tetapi tidak jelas untuk limbah elektronik. Sehingga pengelolaannya sering tidak terkontrol dan beresiko mencemari lingkungan. Kasus kedua berkaitan dengan penggunaan kendaraan listrik ringan seperti skuter listrik di ruang publik. Fenomena ini muncul sejak beberapa tahun terakhir terutama di pusat kota Banjarmasin, kawasan Banjarbaru atau area wisata atau kuliner. Hingga saat ini tidak ada perda yang secara spesifik mengatur kendaraan listrik jenis ini, baik terkait jalur yang boleh dilalui, batas usia pengguna, penggunaan helm, hingga parkir resmi. Karena jika tidak ada payung hukum, penggunaan skuter listrik berjalan tanpa kontrol dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Ini merupakan contoh kekosongan hukum di mana fenomena nyata yang sudah muncul, tetapi regulasi resminya belum tersedia. Pengaturan ruang publik untuk pedagang kaki lima dan UMKM di Kalimantan Selatan masih bermasalah. Pedagang kaki lima banyak muncul di area wisata, trotoar, sekolah, dan pasar, tetapi perda yang mengaturnya belum lengkap. Penertiban sering dilakukan sembarangan, tanpa zonasi, izin, jam kerja, atau pembinaan yang jelas, sehingga pedagang tidak terlindungi dan aparat kesulitan menegakkan aturan. Hal ini termasuk kekosongan hukum karena aturan resmi belum mendukung pengelolaan ruang publik dengan tertib. Selain itu, masalah parkir liar seperti Pak Ogah tadi juga mencerminkan kekosongan dan kekaburan hukum. Perda yang mengatur distribusi parkir memang ada, namun belum menjelaskan secara rinci siapa yang berhak menjadi petugas resmi, bentuk karcis resmi, identitas petugas, atau sanksi bagi pelaku parkir ilegal. Kondisi ini menimbulkan kebingungan hukum dan peluang bagi praktik ilegal sehingga disebut dengan kekaburan hukum. Kasus lainnya yang muncul adalah pengelolaan lahan rawa dan gambut. Ada aturan yang mendukung pemanfaatan lahan untuk pertanian atau perkebunan, termasuk sawit, tetapi di sisi lain, ada aturan konservasi yang melarang pengubahan lahan untuk menjadi lingkungan dan mencegah kebakaran. Kadang, izin untuk investasi keluar, tapi pelaksanaannya terhambat oleh aturan konservasi. Akibatnya, pelaku usaha dan pemerintah daerah bingung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas. Dari berbagai kasus, terlihat bahwa pengembangan sosial, teknologi, dan ekonomi berjalan lebih cepat daripada aturan atau perda di Kalimantan Selatan. Pemerintah sering menunggu masalah muncul baru merespon sehingga masyarakat dan pelaku usaha kadang bingung aturan mana yang berlaku. Kekosongan aturan atau aturan yang tidak jelas bisa menimbulkan pelanggaran, ketidakadilan, dan praktik ilegal yang merugikan warga dan pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah perlu secara rutin mengevaluasi perda, membuat aturan baru, atau memperbarui aturan lama agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, melibatkan masyarakat dan pelaku usaha agar aturan yang dibuat realistis dan bisa diterapkan. 3. Perubahan kewenangan pengelolaan minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memindahkan banyak kewenangan daerah ke pusat. Apakah sentralisasi kewenangan minerba bertentangan dengan semangat otonomi daerah? Jelaskan dampak hukum dan sosialnya bagi daerah penghasil. Perubahan aturan pengelolaan tambang mineral dan batu bara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa pengaruh besar bagi daerah penghasil, termasuk Kalimantan Selatan. Aturan baru ini memindahkan sebagian besar kewenangan untuk memberi izin, mengawasi, dan mengatur kegiatan tambang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi bisa mengurus izin tambang, memeriksa perusahaan, dan memastikan semua berjalan sesuai aturan. Sekarang, pemerintah daerah lebih banyak menjalankan pemerintah dari pusat dan menerima laporan dari perusahaan tanpa bisa mengambil keputusan utama. Dari sisi otonomi daerah,
Perubahan ini jelas bertolak belakang dengan semangat desentralisasi. Otonomi daerah seharusnya memberi pemerintah lokal kesempatan mengatur urusan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Sektor tambang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, mempengaruhi ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka. Dengan aturan yang baru ini, pemerintah daerah kehilangan kendali terhadap keputusan yang langsung berdampak pada warga. Warga pun merasa hak mereka atas lingkungan sekitar berkurang, sementara pemerintah daerah tidak bisa mengatur sektor penting di wilayahnya sendiri. Dampak hukum terasa jelas. Jika masyarakat terkena dampak tambang, misalnya pencemaran air, polusi udara, jalan rusak, atau konflik lahan, mereka biasanya mengadu ke pemerintahan daerah. Namun, karena kewenangan terbatas, pemerintah daerah tidak bisa langsung menindak perusahaan dengan izin yang diterbitkan oleh pusat. Proses penyelesaian jadi panjang, ribet, dan birokratis. Warga kadang merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memberi peluang bagi perusahaan melakukan pelanggaran dan praktik ilegal. Dampak sosialnya juga muncul. Perusahaan tambang kini lebih banyak berurusan dengan pemerintah pusat, sehingga komunikasi dengan pemerintah daerah menjadi minim. Di Kalimantan Selatan, beberapa kasus menunjukkan masyarakat merasa keputusan penting dibuat jauh dari mereka. Rasa kepemilikan masyarakat atas lingkungannya menurun, dan potensi konflik sosial meningkat. Warga pun merasa keputusan besar dibuat tanpa mendengar suara mereka, sehingga keputusan masyarakat berkurang. Beberapa konflik atau protes warga terjadi ketika izin tambang dikeluarkan pusat tanpa konsultasi dengan masyarakat dan menegaskan bahwa sentralisasi bisa menimbulkan ketegangan sosial. Dari sisi ekonomi, pemerintah daerah juga berdampak. Sebelumnya, pajak distribusi tambang bisa digunakan untuk penggunaan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan program sosial lokal. Sekarang, meski adanya mekanisme bagi hasil dengan pusat, pemerintah daerah tidak bisa mengatur penarikan dan penggunaan dana secara langsung. Hal ini membatasi kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan warga yang berdampak tambang dan membangun fasilitas publik secara cepat. Pembangunan lokal menjadi lebih lambat dan warga merasa perhatian terhadap mereka berkurang. Dari sisi lingkungan, sentralisasi menimbulkan resiko. Pemerintah daerah biasanya lebih tahu kondisi lokal, termasuk sungai, hutan, dan permukiman warga. Jika izin tambang dikeluarkan pusat tanpa memperhatikan kondisi lokal, sungai bisa tercemar, hutan rusak, dan warga kehilangan sumber daya yang mereka gunakan untuk hidup sehari-hari. Misalnya, beberapa kegiatan pertambangan batu bara menimbulkan polusi air yang mempengaruhi pertanian dan perikanan warga. Ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah tetap aktif memantau kegiatan tambang meskipun kewenangan utama ada di pusat. Sentralisasi juga berdampak pada tenaga kerja lokal. Dahulu, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan perusahaan tambang untuk memperkerjakan warga setempat dan melatih mereka. Sekarang, perusahaan bisa menentukan tenaga kerja sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal, sehingga masyarakat kehilangan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan baru. Pemerintah pusat menjelaskan bahwa sentralisasi bertujuan untuk mempercepat perizinan, memberikan kepastian investasi, mengurangi tumpang tindih aturan, dan membuat pengelolaan tambang lebih efisien serta bersaing di tingkat global. Meskipun tujuannya baik, tantangan utamanya adalah memastikan kepentingan masyarakat lokal tetap diperhatikan. Jika pusat dan daerah tidak berkoordinasi dengan baik, sentralisasi bisa menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dan berpotensi konflik sosial di daerah penghasil tambang. Dari sisi otonomi, kebijakan ini bertentangan karena daerah penghasil kehilangan ruang untuk mengatur sendiri. Dampak hukum, sosial, ekonomi, lingkungan, dan tenaga kerja menunjukkan perlunya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Dengan pengawasan yang efektif, keterlibatan masyarakat, transparansi dana, dan komunikasi yang lancar, sentralisasi tetap bisa berjalan tanpa merugikan masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Nah, sangat penting untuk menemukan keseimbangan antara sentralisasi dan otonomi lokal, agar kebijakan bisa memberi manfaat bagi semua pihak, menjaga hak masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah. Yang keempat, respon pemerintah daerah terhadap isu dana yang mengendap yang sedang ramai diperbincangkan. Belakangan ini, publik ramai membicarakan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya mengenai dana pemerintah daerah yang banyak mengendap di bank dan belum digunakan sesuai dengan tujuannya. Data menunjukkan bahwa total dana pemerintah pusat dan daerah yang mengendap mencapai 653 triliun, dan dari jumlah itu, dana Pemda sendiri sekitar 254,4 triliun, dengan 234 triliun diantaranya belum terserap. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena meskipun anggaran tersedia, pelaksanaan proyek dan program di daerah berjalan dengan lambat.
Dana yang mengendap berarti masyarakat belum dapat merasakan manfaat pembangunan, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur secara optimal. Kalimantan Selatan termasuk dalam provinsi yang menjadi sorotan. Data menunjukkan bahwa beberapa kota di Kalimantan Selatan memiliki simpanan besar di bank sekitar 5,1 triliun. Namun, bukan berarti dana ini tidak digunakan. Banyak dari dana tersebut merupakan kas sah yang menunggu proses administrasi, persetujuan atau pelaksanaan proyek sesuai perencanaan. Dengan demikian, dana yang terlihat mengendap bukan akibat kelalaian tetapi bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Ada beberapa alasan mengapa dana Pemda lambat terserap. Yang pertama, banyak proyek besar dilakukan pada triwulan akhir tahun sehingga dana yang diterima lebih awal tetap tersimpan. Yang kedua, proses administrasi, persetujuan, perencanaan, dan tender memerlukan waktu, terutama di daerah, dengan aturan yang ketat. Yang ketiga, sebagian dana adalah sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya yang baru digunakan setelah audit dan persetujuan perubahan APBD. Semua faktor ini membuat realisasi anggaran terlihat lebih lambat, meskipun sebenarnya dana siap digunakan. Beberapa dampak dari dana yang mengendap yaitu adalah pembangunan infrastruktur bisa tertunda. Pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan tidak berjalan dengan maksimal, ekonomi lokal bisa melambat karena proyek dan tenaga kerja belum terserap. Selain itu, kepercayaan publik bisa menurun jika masyarakat melihat kas daerah besar tetapi hasil pembangunannya tidak terlihat. Oleh karena itu, dana yang tampak mengendap harus segera dimanfaatkan agar menjadi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menanggapi isu ini dengan jelas dan tenang. Gubernur Muhyiddin menegaskan bahwa dana yang tercatat di bank sah dan sedang menunggu proses administrasi serta pengadaan proyek. Dalam menghadapi sorotan Menteri Keuangan, Gubernur Muhyiddin tetap dengan ciri khas kurihingnya, yaitu tegas namun santai. Tidak tersulut emosi, ia menjelaskan dengan tenang bahwa percepatan penggunaan anggaran tetap menjadi prioritas. Namun, semua harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar transparan dan akuntabel. Sikap ini membantu kepercayaan publik sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menghadapi isu sensitif ini dengan profesional dan terukur. Fenomena dana mengendap menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menjaga komunikasi dengan publik agar masyarakat memahami proses penggunaan anggaran. Dengan pengelolaan yang baik, dana yang tampak diam bisa segera digunakan menjadi proyek dan program yang bermanfaat. Selain itu, isu dana mengendap juga menjadi pengingat pentingnya koordinasi antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, ada beberapa keterlambatan dalam penyerapan anggaran bisa terjadi karena kurangnya sinkronisasi antara perencanaan proyek di tingkat provinsi dan pelaksanaan di tingkat kabupaten atau kota. Pemerintah Kalimantan Selatan menekankan perlunya pertemuan rutin dan pemantauan bersama untuk memastikan setiap proyek dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat realisasi anggaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga masyarakat lebih percaya pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan memberikan penjelasan yang terbuka, masyarakat dapat memahami bahwa dana yang belum terserap bukan berarti hilang atau disalahgunakan. Pendekatan ini menurunkan potensi adanya salah paham dan spekulasi negatif di masyarakat. Beberapa langkah-langkah percepatan penggunaan dana juga melibatkan peningkatan kapasitas aparat di pemerintah daerah. Dengan pelatihan dan pendampingan diberikan untuk mempercepat proses perencanaan, pengadaan, dan pelaporan proyek. Dengan begitu, setiap tahapan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih lancar, resiko kesalahan administrasi berkurang, dan dana yang tersedia bisa segera digunakan untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dana mengendap bukan hanya soal angka di bank, tetapi juga soal sistem dan kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan daerah. Kesimpulan nomor 4, isu dana Pemda yang mengendap memang nyata dan Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi yang mendapat sorotan. Meskipun demikian, dana tersebut sebagian besar sah dan sedang menunggu proses administrasi dan pelaksanaan proyek. Yang penting adalah pemerintah daerah tetap mempercepat penggunaan anggaran, menjaga transparansi, dan memastikan program berjalan sesuai dengan rencana. Presentasi selanjutnya, saya akan membahas fenomena bencana di Aceh dan Sumatera dengan fokus pada pertanyaan, mengapa sih pemerintah pusat belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional
Selain itu juga saya akan menganalisis dan memberikan saran. Beberapa daerah di Aceh dan Sumatera mengalami banjir besar, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur yang parah. Ribuan warga terdampak kehilangan rumah, harta benda, bahkan akses dasar seperti pangan dan air bersih. Namun, dampaknya yang sangat besar, pemerintah pusat belum juga menetapkan status sebagai bencana nasional. Fakta menarik bahwa Bupati menandatangani surat resmi menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerah mereka sendiri. Dari perspektif hukum, ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah sudah tidak memadai, sehingga seharusnya pemerintah daerah segera melakukan intervensi dan status bencana nasional diterbitkan. Namun, pada kenyataan hal ini belum juga dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, status bencana nasional dapat ditetapkan jika yang pertama, daerah terdampak tidak mampu menangani sendiri. Yang kedua, dampak bencana sangat luas dan memerlukan mobilisasi sumber daya dari pusat. Yang ketiga, ada gangguan terhadap pelayanan publik dan pemerintahan. Yang keempat, dampak sosial ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang sangat besar. Melihat fakta lapangan, terutama surat resmi dari Bupati, kriteria ini sudah terpenuhi. Namun, status bencana nasional tetap tidak diterbitkan. Hal ini menimbulkan beberapa masalah penting. Yang pertama, ketidakselarasan kebijakan dan hukum. Prinsip otonomi daerah sering dijadikan alasan untuk menunda penetapan bencana nasional. Padahal, hukum menekankan bahwa hak dasar negara atas keselamatan dan perlindungan harus menjadi prioritas yang utama. Dalam kondisi bencana, hak hidup, hak atas pangan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak tidak bisa ditunda karena prosedur birokrasi atau politik. Yang kedua, kesenjangan antara fakta dan administrasi. Meskipun bencana nyata terjadi, dokumen formal dari daerah ke pusat sering tidak lengkap, terlambat, atau tidak terdokumentasi dengan baik. Misalnya, laporan kerusakan rumah, jumlah korban, dan kebutuhan logistik mungkin belum lengkap. Akibatnya, pemerintah pusat menunda penetapan status nasional dengan alasan bukti tidak cukup atau bukti belum cukup. Ini menunjukkan kekakuan birokrasi yang justru merugikan masyarakat terdampak. Yang ketiga, pertimbangan birokrasi dan politik. Keputusan pemerintah pusat terkadang dipengaruhi oleh anggaran, prioritas politik, dan kontrol sektor-sektor pemerintahan. Artinya, kepentingan struktural bisa menunda tindakan cepat, padahal hukum idealnya menjamin perlindungan warga negara. Dari perspektif mahasiswa hukum, hal ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, koordinasi pusat dan daerah yang lemah memperlambat respon bencana. Yang kedua, mitigasi dan kesiapsiagaan jangka panjang masih kurang, sehingga bencana yang sama dapat menimbul kerusakan besar yang berulang kali. Yang ketiga, hak dasar korban tidak boleh menunggu birokrasi. Harus ada kepastian akses pangan, air bersih, kesehatan, dan tempat tinggal. Berdasarkan analisis tadi, beberapa saran yang bisa saya ajukan. Yang pertama adalah pemerintah daerah harus segera menyusun dokumen formal lengkap untuk PNBP, termasuk laporan kerusakan, jumlah korban, kebutuhan logistik, dan kapasitas daerah. Hal ini penting agar status bencana nasional bisa diproses tanpa hambatan. Yang kedua, BNPB dan pemerintah pusat perlu transparansi penuh mengenai kriteria dan mekanisme penetapan bencana nasional agar publik memahami keputusan dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang ketiga, memprioritaskan hak dasar korban. Bantuan darurat, perlindungan hukum, dan pemulihan sosial ekonomi harus segera diberikan tanpa menunggu prosedur yang panjang. Yang keempat, evaluasi sistem mitigasi dan koordinasi antar level pemerintah. Ini termasuk pengelolaan tata ruang, sungai, hutan, serta simulasi penanganan bencana secara rutin, agar bencana di masa depan bisa ditangani lebih cepat dan efektif. Simpulannya, tidak menetapkan bencana nasional padahal kapasitas daerah jelas tidak memadai adalah kegagalan hukum, administrasi, dan kemanusiaan. Hukum dan kebijakan publik harus menempatkan perlindungan warga negara sebagai prioritas utama, bukan sekedar prosedur administratif atau pertimbangan politik.
Sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.